Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisah, yang ketiga, termasuk mustasna dari kaidah di atas, dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Termasuk mustasna yang ketiga, idza qawwamal muqawwimuh, idza qawwamah, ketika menghargai atau menjatuhkan harga, al-muqawwimu, orang-orang yang menentukan harga. Ternyata summa tola'a ala sifatin, summa tola'a, kemudian nampak ala sifatin, atas sifat, naksun, ada kekurangan, au ziyadatun, atau tambahan, au ziyadatun, atau tambahan. Contohnya kakauni dabbah, seperti adanya dabbah, adanya hewan itu hamilan, itu hamil. Au kauniz zujajah, atau adanya kaca itu laisat zujajatan, itu bukankah kaca. Bal jauharoh, bahkan jauharoh. Masalan, contohnya, maka batalat taqwimul awwalu, batalah maka batal at-taqwimul awwalu, penghargaan yang pertama. Lakin qala As-Suyuti, Imam Suyuti berpendapat, lakin, akan tetapi, hadza, masalah ini, masalah as-salisa, itu yashbahu naqdul ijtihad, itu menyerupai pada rusaknya ijtihad, bin nasri, dengan nas, la bil ijtihad, bukan rusak sebab ijtihad. Jadi ketika anggaplah calon mustari, ya kan, sudah menjatuhkan harga, ternyata tidak sesuai apa yang diinginkan, baik itu ada naksun atau ziyadah. Contohnya, ternyata hewan yang mau dibeli itu hamil, ya, hamil. Kalau hamil itu ziyadah apa naksun? Ziyadah. Atau mungkin ziyadah seperti ziyadatul asobi, ya, jari-jarinya ada 6. Beli budak umpamanya, ternyata jari-jarinya ada 6 umpamanya. Kalau yang naksun sebaliknya, jari-jarinya ada 4. Terus dalam permasalahan ini, atau ternyata yang dibeli itu bukan kaca kenyataannya, maka dalam hal ini at-taqwimul awal itu batal. Artinya apa? Artinya otomatis harganya juga berubah, karena mabeknya memang tidak sesuai apa yang dia inginkan. Kalau memang sesuai umpamanya 500.000, ternyata karena tidak sesuai bisa jadi turun atau bahkan bisa jadi dibatalkan, ya. Menurut Imam Suyuti, ini mirip dengan sebuah permasalahan ijtihad rusak dengan sebab nas, bukan ijtihad rusak dengan sebab ijtihad. Ijlis. Ar-rabi'ah, mustasnayat yang keempat, lau aghamal kharijuh bayinatan. Lau aqamah, ketika mendatangkan atau menegakkan, al-khariju, seseorang yang tidak pegang barang, bayinatan, mendatangkan bayinatan pada saksi atau bukti, wahakama lahu biha, wahakama, dan menghukumi, wahukima, dan dihukumi, lahu, untuk al-kharij, biha, dengan bayinah, wasyarat, dan menjadi ad-darru ma fi yadihi, itu dalam kekuasaannya al-kharij. Kemudian summa aqamad dakhiluh, summa aqamah, kemudian mendatangkan ad-dahilu, orang yang pegang barang,
atau yang menguasai barang, bayinatan mendatangkan bayinatan pada saksi atau bukti, maka hukimallahu biha, hukima maka dihukumi lahu untuk ad-dakhil biha dengan bayinata tersebut. Wa nuqidul hukmul awalu, wa nuqido dan rusak, dan dirusak, maksudnya dan dirusak al hukmul awalu, hukum yang pertama. Jadi gini, gimana al bayinatu alal mudda'i ya? Ya gimana? Hah? Benar tak? Al bayina alal mudda'i wal yamin alal mudda'i, seperti itu ya. Kan gini, ketika ada dua orang yang saling mengklaim, saling mengaku, lah itu barang saya, ya itu baju saya umpamanya, maka bagi orang yang memegang barang tadi itu namanya apa? Namanya dakhil ya, dakhil. Dia hukum pertama adalah mendatangkan saksi. Sedangkan yang mudda'aleh yang tidak pegang barang itu bersumpah. Terus kalau tadi mudda'i itu berani bersumpah, namanya al-yaminul mardudah ya. Yang mudda'aleh itu tidak berani sumpah, sedangkan dia berani sumpah, namanya al-yaminul mardudah. Lah sekarang ini enggak sama-sama mendatangkan saksi. Yang pegang barang tadi, yang dakhil, pegang barang. Pertama al-kharij, seseorang yang sedang mengaku-ngaku padahal pada waktu itu dia tidak menguasai barang tersebut, tidak memakai atau yang lainnya. Lah itu punya saya. Terus dia berani mendatangkan saksi atau bukti. Ternyata yang satunya juga berani mendatangkan saksi. Maka hukum yang pertama itu yang dibatalkan, dalam artian karena dua-duanya sama-sama mendatangkan saksi, al-kharij yang tidak menguasai barang itu mendatangkan saksi, dan juga ad-dakhil yang menguasai barang itu mendatangkan saksi, maka barang itu otomatis miliknya ad-dakhil, kecuali ad-dakhil tidak berani mendatangkan saksi. Yang al-kharij yang tidak menguasai barang tersebut berani mendatangkan saksi, sedangkan yang memakai sandal umpamanya atau yang lainnya itu tidak berani, maka barang itu otomatis dianggap miliknya al-kharij. Tapi kalau dua-duanya itu sama-sama berani mendatangkan saksi, maka itu dianggap punya ad-dakhil. Jadi bayinah itu menjelaskan, ya ini benar punya A, belinya bulan kemarin ya, di tempat ini, saya sebagai saksi, semuanya dijelaskan. Kenapa? Li'annahu innama qada lil kharij, karena innama qada memutuskan lil kharij pada al kharij. Kharij itu artinya yang waktu itu tidak menguasai barang tersebut, tidak memakai atau yang lainnya. Kenapa? Karena li'adami hujjati sahibil yad, karena tidak adanya hujjah, yaitu sahibul yad, idhofah bayaniyah. Karena tidak adanya hujjah, yaitu sahibul yad, menguasai. Hadza wal aso, ini pendapat aso fir rafi. Qala Ibnu Hajar, lakinnahu la yakunu, akan tetapi itu tidak terjadi min babi naqdil ijtihad bil ijtihad, termasuk bab ijtihad dirusakkan dengan ijtihad. Kenapa? Li'annal hukmah, karena sesungguhnya hukum innama waqa'a itu terjadi binaan, karena meneruskan ala an la mu'arido, atas ketidakadanya yang menentang. Faidah dhaharah, ketika jelas maka umila, maka diamalkan bihi dengannya. Wa ka'anna ustasna minal hukmi, dan itu seakan-akan mengecualikan dari hukum.
Khotimatun penutup.